Sobat Bumi, aku Rose dan hari ini aku lagi berada di BBJ Palmera. Hari ini aku lagi di acara Selaras Semesta Merawat Rumah Bersama. Nah, hari ini aku ngapain kesini ya? Ada apa sih di sini? Oke, di sini tuh kalian bisa lihat di sini banyak banget tenan. Selain tenan, di sini juga ada diskusi antara Kak Davina, ada juga Pak Ade Suparno, ada juga Kak Ebi dengan host Bang Ramon. Nah, di situ mereka akan ngomongin seputar masalah lingkungan ya, apalagi di Indonesia ini kan banyak pencemaran ya. Nah, mereka tuh udah melakukan banyak sekali hal untuk memprevent hal itu. Nah, oke. Jadi daripada lama lagi, mendingan kita registrasi dulu guys, biar bisa masuk. Sobat Bumi, di sini juga ada booth barterin. Nah, kita langsung aja lihat dan kita lihat ada baju apa aja sih di barterin ini. Ayo. Halo Kak, permisi. Halo, mau nanya silakan. dong. Iya, ini barterin tuh apa? Jadi barterin itu adalah program signature Saya Pilih Bumi, di mana kita fokusnya di program tukar baju. Jadi baju yang masih layak pakai, sebenarnya mungkin kalau udah nggak tertarik dipakai lagi, bisa dibawa ke sini, tukerin sama baju lain nih yang mungkin menarik buat teman-teman buat dipakai dari orang lain sebenarnya. Jadi langsung datang langsung dapat baju baru kalau mau tukerin. Iya betul. Dibanding dibuang kan sayang, mending dibawa ke sini tukerin. Iya betul. Nah, jadi buat kalian yang mau untuk lihat booth barterin ini di mana, jangan lupa untuk ke @sayapilihbumi di Instagram supaya kalian bisa ke booth barterin, bener nggak? Betul. Ya, aku lihat-lihat dulu ya. Masing-masing pribadi tuh harus mengurangi gaya konsumerismenya itu. Aku nih ya, gak malu loh. Ada teman-temanku Sobat Bumi, hari ini aku lagi berada di samping Pak Ade Suparno yang punya River Defender. Gila. Halo Bang, halo. Salam kenal ya. Salam kenal. Ya. Hari ini aku mau interview beberapa pertanyaan ya Pak ya. Ada 1000 pertanyaan? Ada 1001. Nah, okay. gitu. Oke, pertanyaan pertama, apa sih yang membuat Bapak untuk memulai gerakan ini gitu? Apakah terinspirasi dari orang atau tiba-tiba ada sungai kotor nih langsung Bang loncat mau bersihin gitu, gimana Pak? Itu. Saya memiliki anak, dan saya mencoba memahami ketika saya kecil, kemudian beranjak remaja dan dewasa, saya menemui situasi di mana saya masih berinteraksi dengan sungai itu sangat nyaman dan saya banyak mendapatkan manfaat dari sungai. Tapi di proses yang berjalan, akhirnya ternyata dari dari masa ke masa terjadi perubahan yang signifikan, terutama di persoalan sungai. Karena beban sungai semakin hari bertambah karena populasinya bertambah, populasi manusia bertambah, konsumsi meningkat, tata kelola sampahnya buruk, kemudian membuat saya akhirnya bergerak untuk membela hak anak-anak saya. Saya ingin membela hak anak-anak yang lahir di muka bumi. Bahwa apa yang kami rasakan, harus mereka rasakan. Jadi saya hanya mencoba untuk memahami apa yang terjadi pada masa depan. Itu adalah karena ulah kita hari ini. Harapannya yang jelas adalah ketika kita semuanya tiada, kita tidak memiliki beban moral, beban mental, beban apapun. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita, buyut kita kelak itu bersukacita karena atas upaya yang kita lakukan selama ini. Tapi memang ini harus kita wujudkan secara bersama-sama. Tidak mungkin hanya dilakukan oleh segelintir orang, kemudian juga hanya dilakukan oleh satu pihak, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Dan kita
hari ini membutuhkan seorang ranger yang hebat. Iya betul. Makasih banyak ya Pak. Apa sih cerita di balik sepatu daur ulang? Kan Raka pertama kali itu buat sepatu ya. Kenapa sih sepatu, bisa diceritain nggak? Sebenarnya itu relate dengan kisahku ya, kisahku. Jadi karena dulu saya seorang traveling, selama 10 tahun nomaden di satu pelosok-pelosok lain, itu resah dengan sampah. Mungkin teman-teman juga saat traveling ingat sampah di mana-mana ya. Itu adalah awal mula saya resah dengan sampah ya, akhirnya dijadikan satu produk. Nah, yang dimana setiap traveling itu saya mempunyai sekolah. Nah, sekolahan yang saya ajarkan itu tentang isu lingkungan kebanyakan. Nah, dari isu lingkungan itu kita, saya pribadi tidak mau cuman secara lisan aja, tapi harus ada dampak ekonominya. Karena itu menurutku yang lebih efisien ya. Karena kalau perekonomian yang di bawah untuk aware dengan isu lingkungan itu jauh banget. Tapi kalau kita iming-imingin dengan oke, ini ada dampak ekonomi dan segala macam, nanti kalau kamu bantu aku untuk clean up dan segala macam, dijadikan produk, hasil produknya kita jual, kita support buat kalian juga. Jadi baliknya ke mereka lagi, kayak gitu. Oke. Yang pertama Kak Davina ini sadar suka hewan tuh dari kapan sampai pengen buka sanctuary ini sampai sebesar ini gitu? Ya sebenarnya awalnya sih rootsnya, akarnya mungkin dari kecil aku memang penyayang binatang ya hewan gitu. Dari kecil juga udah punya hewan piaraan gitu kan. Jadi memang berawal dari situ gitu loh, dan sejalan dengan proses hidup akhirnya dimana aku mau menjalani passion aku untuk menyelamatkan mereka ya, terutama yang memang habitatnya itu sama atau dekat dengan kita gitu, yaitu hewan kesayangan anjing dan kucing gitu. Jadi karena banyak sekali ternyata kasus yang terjadi di sekitar kita ya, penyiksaan, penelantaran gitu kan, kekerasan terhadap mereka, dan mereka ini kan tidak bisa bicara ya, mereka nggak bisa minta tolong gitu loh kalau misalnya lagi tersiksa, lagi sakit, lagi apa gitu kan. Nah, kayak kita sebagai manusia yang punya kelebihan untuk bicara, beraksi, untuk menolong, ya itu tanggung jawab kita lah gitu. Jadi memang saya dipertemukan dengan teman-teman juga yang sevisi-semisi untuk menyelamatkan mereka, merehabilitasi mereka, dan merumahkan mereka kembali. Akhirnya makanya aku membangun yayasan Nata Suatu Nusantara. Bumi atau plastik? Saya pilih bumi!